Baik, Pak. Mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok satu dengan tema presentasi kami hari ini, channel input atau output manusia. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Munirotun Nikmah, M. Aslam Hidayat, Muhammad Rian Zuhri, Siti Nuraisyah Shea, Khalifah Adam Ahmad, dan Upi Wiraningsih. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan berikan kepada pemateri pertama, yaitu Muhammad Rian Zuhri. Ya, pada pemateri saya persilahkan. Tambahkan ntar supaya ada Kalau bisa kasih keras sedikit suaranya nah supaya gak kedengaran. Baik, Pak. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai channel input dan output pada manusia. Channel input pada manusia memiliki definisi yang merujuk kepada bagaimana manusia menerima rangsangan dari lingkungan melalui sistem sensorik mereka. Sebagai contoh, manusia dapat menerima rangsangan menggunakan mata, di mana mata itu akan menerima rangsangan berupa cahaya. Kemudian ada sistem sensor yang lain, yaitu telinga. Telinga mendeteksi suara dan getaran. Selanjutnya ada kulit yang berfungsi untuk meraba dan merasakan suhu, tekstur, serta tekanan. Selanjutnya ada hidung yang berfungsi untuk mendeteksi bau. Dan terakhir ada lidah sebagai perasa untuk mengenali rasa seperti manis, asam, pahit, dan sejenisnya. Selanjutnya channel output. Channel output memiliki definisi, yaitu mekanisme di mana otak mengirimkan sinyal ke otot untuk menghasilkan respons fisik sebagai bentuk ekspresi dari apa rangsangan yang diterima oleh manusia. Sebagai contohnya itu saat kita berbicara, di mana kita akan menggunakan otot vokal untuk komunikasi. Saat menulis juga kita menggunakan otot tangan atau organ tangan untuk mengetik atau menulis. Selanjutnya bahasa tubuh dan isyarat sebagai bentuk komunikasi secara nonverbal. Ekspresi wajah juga seperti senyum, marah, atau sedih. Tindakan fisik lainnya seperti berjalan, berlari, atau sejenisnya. Selanjutnya integrasi input dan output. Integrasi input dan output. Proses integrasi input dan output terjadi saat informasi yang diterima oleh otak, yang diterima oleh indera, diproses oleh otak, kemudian direspon dalam bentuk tindakan atau reaksi tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari ini memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi, bergerak, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Sebagai contoh ini, saat kita berbicara, kita tidak hanya mengeluarkan suara, tetapi kita juga mendengar sendiri apa yang kita ucapkan untuk memastikan pesan yang kita keluarkan itu jelas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya masuk ke sub materi kedua yang akan dibawakan oleh Munirotun Nikmah. Kepada Munirotun Nikmah dipersilahkan. Ini? Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membawakan materi yaitu dengan cara kerja channel input dalam menerima informasi. Nah, channel input bekerja dengan menangkap rangsangan sensorik yang mengirimkan ke otak untuk diproses melalui pertama, penglihatan. Mata menangkap cahaya, mengubahnya jadi listrik, lalu diproses otak untuk mengenali warna, bentuk, dan gerakan. Kemudian yang kedua, yaitu pendengaran. Telinga menerima gelombang suara, mengubahnya jadi sinyal listrik, lalu dikirim ke otak agar kita bisa memahami percakapan dan suara. Kemudian yang ketiga,
penciuman hidung mendeteksi molekul bau dan mengirim sinyal ke otak untuk mengenali aroma, termasuk tanda bahaya seperti asap. Kemudian, yang keempat yaitu peraba kulit merasakan tekanan suhu dan tekstur. Informasi ini dikirim ke otak agar kita bisa memproses sentuhan dan rangsangan fisik. Kemudian yang kelima yaitu perasa. Lidah mengenali 5 rasa utama yaitu manis, asin, asam, pahit, dan umami. Ini membantu kita mengenali jenis makanan dan minuman. Dalam interaksi manusia dan komputer, channel input mencakup teknologi seperti pengenalan suara, wajah, keyboard, dan mouse yang memungkinkan sistem menganalisis dan merespon input secara efektif. Itulah tadi penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada moderator 5. Selanjutnya kita masuk ke sub pembahasan selanjutnya, yaitu cara kerja channel output dalam menghasilkan respon, yang akan dibawakan oleh Khalifah Adam Ahmad. Kepada Khalifah dipersilahkan. Oke, baik. Jika sebelumnya kita telah membahas tentang cara kerja channel input, maka selanjutnya adalah cara kerja channel output dalam menghasilkan respon. Manusia menghasilkan respon melalui channel output dalam human computer interaction melalui berbagai metode yang disesuaikan dengan input yang diberikan. Ketika seseorang berinteraksi dengan sistem, komputer merespon dengan menampilkan informasi dalam bentuk visual di layar, menghasilkan suara melalui speaker, atau memberikan umpan balik. Nah, channel output merupakan proses di mana sistem saraf pusat mengirimkan sinyal ke otot-otot untuk menghasilkan respons fisik. Proses ini melibatkan koordinasi yang rumit antara berbagai bagian otak seperti korteks motorik, area broca, dan sensorik untuk memastikan bahwa respons yang dihasilkan sesuai dengan maksud atau informasi yang diterima. Nah, beberapa caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah vokal atau berbicara. Di saat kita berbicara, otak memproses ide atau pesan yang ingin disampaikan dan mengirimkan sinyal ke otot-otot di area mulut, tenggorokan, dan pita suara. Nah, proses ini tidak hanya melibatkan pembentukan kata-kata, tetapi juga pengaturan intonasi, kecepatan, dan volume suara. Dan saat kita berbicara juga ada feedback pendengaran yang memungkinkan kita mendengar kembali apa yang telah kita katakan. Kemudian cara yang kedua adalah ekspresi wajah. Output melalui tulisan melibatkan sinyal motorik yang menggerakkan tangan dan jari. Ketika menulis, sinyal-sinyal ini bekerja sama dengan persepsi visual untuk membentuk huruf dan kata secara tepat. Proses mengetik pada perangkat elektronik juga memiliki mekanisme yang serupa, di mana otak mengirimkan perintah ke otot jari untuk menekan tombol dengan pola yang telah dihafal. Kemudian cara selanjutnya adalah gerakan tangan dan isyarat. Nah, gerakan tangan merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang sangat penting. Isyarat seperti melambai, menunjuk, atau gerakan lain berfungsi untuk menegaskan maksud, mengarahkan perhatian, atau mengekspresikan perasaan. Kemudian ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah salah satu cara tercepat dan paling intuitif dalam menyampaikan emosi. Otot wajah itu dikontrol oleh sistem saraf untuk mengungkapkan emosi tanpa kata-kata. Kemudian yang terakhir adalah tindakan fisik. Respons fisik seperti berjalan, berlari, atau menghindar merupakan contoh channel output yang tidak selalu terkait dengan komunikasi verbal. Tindakan-tindakan ini dihasilkan ketika otak mengirimkan sinyal ke kelompok otot yang lebih besar untuk melakukan gerakan tubuh. Nah, respon tubuh ini berespon terhadap lingkungan seperti berjalan atau refleks menghindar. Nah, berdasarkan cara-cara yang telah saya sebutkan, dapat kita ketahui bahwa channel output merupakan bagian integral dari cara kita berinteraksi dengan dunia, baik dalam menyampaikan informasi secara verbal maupun non-verbal. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Khalifah Adam Ahmad. Selanjutnya kita akan
melihat presentasi dari Upi Wiraningsih yang akan membahas mengenai hubungan antara channel input dan output pada manusia. Kepada Upi Wiraningsih dipersilahkan. Baik, hubungan antara channel input dan output pada manusia. Channel input dan output memiliki keterkaitan yang erat di dalam bagaimana manusia menerima, merespon, dan memproses dan merespon informasi. Tanpa adanya koordinasi antara keduanya, interaksi manusia dengan lingkungan akan menjadi tidak efektif. Hubungan ini dapat dijelaskan dapat beberapa aspek. Itu yang pertama, ada proses informasi. Nah, di proses informasi itu ada penerimaan informasi melalui channel input. Informasi dari yang diterima melalui indera, terutama penglihatan dan pendengaran. Contohnya, seseorang dapat menerima informasi melalui membaca teks di layar komputer, yaitu visual, atau mendengarkan instruksi dari seseorang atau auditory. Terus, di mana setelah penerimaan informasi melalui channel input, selanjutnya adalah pemprosesan informasi di otak. Setelah informasi diterima melalui channel input, otak akan mengolah dan menginterpretasikan data tersebut. Proses ini melibatkan berbagai fungsi kognitif seperti atensi, memori, dan pemecahan masalah untuk menentukan respon. Sehingga yang terakhir, pengiriman respon melalui channel output. Respon diberikan melalui berbicara, menulis, mengetik, atau gerakan tubuh. Misalnya, menjawab pertanyaan atau menganggukkan kepala. Terus yang kedua ada kompensasi dalam waktu tertentu. Kompensasi pada channel input, yaitu jika salah satu indera yang berfungsi sebagai channel input mengalami gangguan, maka indera lain akan menggantikannya. Contoh, orang dengan gangguan pendengaran membaca gerak bibir. Terus kedua, channel kompensasi channel output, yang dimana jika kondisi jika metode output utama yang tidak bisa digunakan, maka alternatif lain yang akan dipilih. Contohnya menggunakan perintah suara dengan tangan atau gerakan tangan. Yang ketiga adalah dampak lingkungan. Lingkungan sekitar bisa sangat berpengaruh terhadap cara kita berinteraksi dengan teknologi, terutama dalam memproses, memasukkan, dan menerima informasi. Hal-hal seperti yaitu pencahayaan yang kurang, suara bising, atau bahkan ruang kerja yang tidak nyaman, yang bisa membuat gangguan perangkat dapat menghambat proses input-output, sehingga teknologi yang dapat membantu mengatasi hal kendala ini yaitu dengan teks suara atau kontrol gerakan. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Upi Wiraningsih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi efektivitas proses input-downput yang akan dibawakan oleh Siti Nuraisyah. Kepada Siti dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi efektivitas proses input dan output. Faktornya itu di sini ada 4. Faktor pertama, lingkungan. Lingkungan tempat seseorang berada memiliki dampak besar terhadap efektivitas channel input dan output. Beberapa faktor lingkungan yang bisa muncul, yaitu pertama ada cahaya. Cahaya yang terlalu terang atau redup bisa menghambat penglihatan. Lalu ada kebisingan. Suara yang berisik dapat mengganggu pendengaran. Lalu ada suhu ekstrim. Suhu dingin bisa mengurangi sensitivitas dan suhu panas bisa mempengaruhi fokus. Lalu di sini ada faktor kedua, yaitu faktor kondisi fisik dan mental. Keadaan tubuh dan pikiran seseorang dapat mempengaruhi bagaimana mereka menerima dan merespon informasi. Faktor-faktornya itu ada kelelahan, stres, atau gangguan kognitif. Kelelahan, stres, atau gangguan kognitif dapat memperlambat pemrosesan informasi dan menurunkan efektivitas komunikasi. Lalu ada faktor gangguan kesehatan.
Gangguan pada indera atau keterbatasan fisik juga dapat membatasi input dan output seseorang. Sekian dari saya, 2 faktor lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Siti Nuraisyah. Selanjutnya, pemateri selanjutnya adalah saya sendiri yang akan membahas mengenai teknologi dan alat bantu. Sebelumnya kita telah melihat presentasi mengenai lingkungan dan kondisi fisik mental. Adapun peran teknologi di sini itu dapat meningkatkan komunikasi, terutama bagi individu dengan keterbatasan sensorik atau fisik. Perangkat pendukung berupa input dan output, mikrofon dan speaker untuk memperjelas suara, layar sentuh dan stylus mempermudah interaksi. Kemudian ada alat bantu sensorik seperti penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Kemudian pada konteks situasional, aktivitas, pengalaman, dan kebiasaan seseorang memengaruhi efektivitas input dan output. Multitasking, melakukan beberapa tugas sekaligus dapat membagi perhatian dan mengurangi pemrosesan informasi. Contohnya, membaca pesan sambil berbicara di telepon. Kebiasaan dan pengalaman, orang yang terbiasa dengan perangkat atau lingkungan tertentu lebih cepat memahami dan merespon informasi. Contohnya, seseorang yang mahir mengetik cepat lebih efisien dalam komunikasi teks. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan, yaitu teknologi dan konteks situasional berperan besar dalam efektivitas komunikasi. Teknologi seperti mikrofon, speaker, alat bantu sensorik, dan layar sentuh membantu individu berinteraksi lebih mudah, terutama bagi mereka dengan keterbatasan fisik atau sensorik. Di sisi lain, faktor situasional seperti multitasking dan pengalaman juga memengaruhi pemrosesan informasi. Multitasking dapat mengurangi fokus sementara kebiasaan dan pengalaman seseorang dalam menggunakan perangkat tertentu dapat meningkatkan efisiensi komunikasi. Intinya, kombinasi antara teknologi dan faktor situasional menentukan seberapa efektif seseorang dapat menerima dan mengolah informasi dalam berbagai kondisi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada dosen pengampu. Dari sisi tanjamnya ini kah? Sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Dari yang mau bertanya? Dari kelompok lain? Dari yang mau tanggapi? Tidak ada yang mau tanggapi nih? Satu, saya mau yang Islam. Materimu kenapa kelebihan? Perhatikan jika yang saya bagi kemarin. Aslam. Iya, Pak. Materimu kenapa kelebihan? Poin terakhir. Mohon maaf, Pak, di bagian mananya Pak yang kelebihan, Pak? Materi terakhirnya kalian yang masalah ini apa namanya faktor efektivitas channel input output. Yang ini, Pak? Ya, harusnya kan materi kelompok 2 itu. Kalian perhatikan juga pembagiannya. Terus apa ya? Dari kelompok lain ada yang mau bertanya kah? Yang lain tidak mau dapat nilai ini.
Maaf Pak, tapi di gambar yang kita bagi. Coba perhatikan. Oh tidak Pak, maaf Pak, kita salah lihat untuk Ya, materin Pak, sama kelebihan Pak. itu harusnya materi kelompok 2 toh. Iya Pak ya. Oh, Kita itu habis. sih kalau dari saya. Dari Baik Pak. teman-teman yang tadi yang bertanya nih kah? Udah sampai terlalu lama kah? Kelompok lain tidak ada bertanya. Aduh, astagfirullah. Bagaimana mau dinilai keaktifannya kalian kalau begini? Akhir kalau misalkan ada yang mau bertanya. Siap-siap saja untuk kelompok selanjutnya presentasi kelompok 2. Yang presentasi saya harapkan kameranya aktif nah. Oke baik Pak, kami izin untuk hentikan share Hmm, screen. Baik Pak, terima kasih Pak. yuk.